space-nya bakal hati-hati banget. Dan tahu nggak sih di sini sebenarnya Bigetron tuh bener-bener sangat mengacungi Swan. Sampai di respect ban untuk Yuzongnya Swan sendiri. Iya, satu offlaner dari Xuan kalau pakai Yuzong itu ganas juga. Tapi Natalie, Benedetta, dan Brody, 3 hero yang mungkin akan sulit kita lihat di dalam pertarungan. Ini udah auto ban gak sih? Cuma tadi sempat keluar dan Benedetta, Brody sekali. ya Benedetta sekali, Brody sekali, tapi keduanya sama-sama nggak menghasilkan kemenangan. Bener. Komposisinya mungkin yang harus lebih diperhatikan ya, walaupun itu adalah hero yang sangat kuat, damage yang sangat besar, tapi tentunya harus punya kolerasi dengan hero-hero lainnya. Mereka harus tahu betul gimana gameplaynya. Mereka juga harus tahu bagaimana mereka bisa untuk melakukan pergerakannya dengan hero-hero yang mereka miliki. Jangan sampai mereka udah nge-pick hero-nya seperti apa, tapi mereka nggak bisa ngasih result karena pergerakan mereka banyak terhenti. Dan jauh head kali ini yang dibuang sama teman-teman dari Geek Fam. Apa yang bakal di-pick nih sama teman-teman dari Bigetron Alpha? Ternyata Selena sebagai first pick-nya kali ini untuk tim Bigetron Alpha. Well, ini ketika mereka pakai Selena di awal kayak gini, Geek Fam harus punya jawaban untuk menghalau early advantage dari Selena. Yang dia bakal ngebuka-buka map dengan bebasnya. Dan hero-hero yang ngumpet kalau mau inisiasi jadi bisa ketahuan dengan gampang. Betul, kadang kan ada yang abyssal trap dari seorang Selena sendiri ya. Ditambah juga di sini mungkin dari sisinya Geek Fam, kalau kayak Assassin pun bakal terhenti banget dengan pergerakan dari seorang Selena karena Selenanya tuh bakal nongol di segala arah menunjukkan pesonanya gitu kan. Belum lagi permainannya bakal sangat agresif dari sisinya Bigetron Alpha sendiri. Tapi ada yang menarik, mereka mengambil ke arah Barat dan juga counternya Barat langsung yakni adalah seorang Luno. Yes. Ini offlaner yang kuat juga, adanya Baras di tangan Geek Fam. Lunox Munadir, damage magicalnya bisa dimunculkan. Dan Bigetron Alpha, apakah mereka akan menggunakan Hilda atau tidak di sini? Karena kalau Dreams pakai Hilda juga serem sih, maju-maju ke arah depan, disusul dengan adanya mungkin Abyssal Arrow dari Selena, itu bisa jadi combo yang sangat kuat di early. Nah, tapi aku penasaran seperti yang aku bilang tadi gini kan, Taka, Ripo, Dreams. Ini siapa yang bakal main mage-nya ya? Siapa yang bakal main seorang Selena nantinya? Apakah Dreams, Taka, atau Ripo? Nah, kita lihat sini Wan dan juga Tamu sudah langsung diambil. Sebenarnya kalau kita lihat dari hero-nya, ini tuh hero comfortable banget buat Ripo, yakni dengan Tamunya, dan Brans dengan Wan-Wannya. Tinggal mage-nya aja nih siapa. Tapi Isansi langsung diambil sama Bebiu atau Baby Ruka. Baby Ruka sekarang, dia Baby udah Ruka. bayinya Udah berubah, berubah. W-nya dirubah jadi Ruka. Apa artinya? Nggak ngerti. Tolong teman-teman yang tahu kasih tahu kita ya. Baby Ruka. Dan ketika keduanya sama-sama punya marksman, berarti late game insurance udah punya. Tapi kita tahu when dia bisa dengan mudah langsung mencari ke arah Yusenshin. Kalau weakness point-nya udah pecah, tinggal pencet aja crossbow of tank-nya ke arah Yusenshin. Nah, masalahnya apakah weakness point-nya bakal dikasih dengan sangat mudah Masuk gitu ke arah kan? late game ketika udah ngumpul-ngumpul, itu Enak banget apalagi enak dengan sih. swallow spade-nya juga ya. Early memang susah buat mecahin weakness point-nya untuk mengarah ke arah Yusenshin. Apalagi juga damage di awal belum terlalu besar dari Wen. Betul. Tapi kalau memasuki late game, ini bakal jadi ngeri banget kalau Wen-Wen ini sampai udah belajar melintir, bisa ngincer ke siapapun. Bener banget. Dan di sini udah ngebuang juga ke arah seorang Farsha. Mereka nggak pengen ada combo Wombo Combro di sini dengan adanya Barat ditambah dengan Farsha Feeder Right Strike. Tapi Lancelot juga udah nggak ada nih. Berarti mereka masih butuhkan hero-hero yang bisa stay di arah mid lane-nya. Dan menurut aku masih dengan adanya Yeshanshin masih bisa ditaruh di arah tengah. Tapi kalau memang pengen nyari yang benar-benar jungler banget, mereka harus punya hero yang bisa clear wave dengan sangat cepat. Sebenarnya opsinya sekarang banyak banget sih, seperti yang kita bahas tadi. Dengan adanya Saber bisa dipakai, terus masih ada Hayabusa juga gitu kan. Masih banyak banget option-option yang bisa pakai untuk assassin di arah sana. Bahkan menurut aku, sekarang kalau ngepick yang namanya Alucard Fanny pun masih sangat-sangat bisa tergantung dengan rotasi mereka. Fanny, Serius. ya ampun. Yang penting rotasi mereka bisa jalan dengan sangat baik. Iya, lumayan ngeri sih ya kalau nggak ada blue buff. Rip. Betul. Nah,
Sekarang kita lihat Hayabusa juga udah dibuang. Jadi mereka membuang semua option yang paling possible buat Bigetron Alpha untuk pakai di arah tengah gitu kan. Karena kalau kita bilang Hellcat sebenarnya dengan adanya Shadow Transition yang sudah di nerf di bagian silence-nya udah lagi nggak punya silence, hanya slow saja. Itu nggak buat Hellcat jadi sekarang kurang populer karena tanpa adanya silence kayak apa gunanya Hellcat? Ya itu kan yang paling ngeriin ya ketika dia lompat duel ke silence. Teman-teman jadi mudah banget untuk follow up dan ya, targetnya pun akan sulit untuk kabur. Di sisi lain sekarang Kufra kayaknya juga udah nggak akan jadi hot pick lagi karena kita tahu sendiri bisa dihindari dengan adanya flicker. Kalau dulu kan bisa di cancel dengan mudah ya. Benar. Tapi sekarang lihat Panda, Akai menjadi sangat populer. Kita ngeliat terus-terusan dari match yang pertama pindah ke match yang kedua masih ada Akai. Nah, Akai mungkin di sini karena defense mechanism yang bakal bagus banget ya dari seorang Akai sendiri ya. Makanya sampai di pick sama tim dari Geek Fam. Tapi kita nggak tahu juga apa yang menjadi strategi yang mereka coba untuk buka di sini ya. Dan dengan adanya ini sebenarnya mereka punya permainan yang cukup defensif banget. Karena Akai ini tuh bisa bergerak dengan sangat cepat juga dengan Thousand Thunder untuk nge-follow up ke segala arah gitu. Entah ke arah bottom lane, top lane, pergerakannya cukup cepat kalau menurut aku. Tapi Popo, Kupa, dan juga Hellcat, wow, menarik ya. Padahal tadi aku baru bahas kalau misalnya kalau Hellcat itu udah di nerf di bagian first skillnya jadi slow. Walaupun damage-nya masih ada di sana, tapi tetap aja tanpa ada silence, Hellcat tuh agak sedikit tidak segitu menakutkannya. Walaupun burst damage-nya masih cukup mengerikan. Cuma kalau dikombinasiin dengan adanya Wen, dengan adanya Selena, Kupa, dan Tamus, kayaknya ini bakal jadi sangat kuat ketika Bigetron Alpha punya hero yang bisa langsung ke area lini belakang yang nge-follow dengan sangat cepat. Buat global presence-nya juga ada karena di tangan tim Geek Fam mereka punya Isanchin yang bisa ngebuka map dengan adanya Mountain Shocker. Lalu ketika mereka dalam keadaan yang kesulitan atau apa bisa aja dengan Darknet Pulse-nya ngebantu teman-temannya juga buat karya lini belakangnya ngincer Isanchin-nya juga Hellcat bisa mudah pula. Tapi hero-hero yang dimiliki sama tim Geek Fam itu sangatlah tanky dengan adanya Lapu-Lapu, dengan adanya Akai dan juga dengan adanya Barat. Ini bakal jadi susah banget buat Hellcat bener-bener untuk one shot one kill-nya gitu kan. Apalagi untuk dia nggak bisa sendiri sih. Bener. Jadi perannya bukan split pusher, bukan pick over solo, tapi benar-benar harus bergantung dengan teman-teman yang lain. Bener banget ya. Dan di sini dari hero-hero yang dimiliki sama tim Geek Fam dengan adanya Baratnya benar-benar harus bisa untuk nge-pick off hero-hero yang dimiliki sama Bigetron Alpha. Especially di sini ya untuk Hellcat dan juga Popol mungkin yang bakal jadi super annoying banget karena Popol di sini dengan adanya dia punya trap dari seorang Kupa, belum lagi juga We Are Angry. Ini bakal ngebuat presence dari Popol untuk nge-pushnya tuh jadi jauh lebih nyaman gitu loh buat teman-teman dari mereka. Jadi itu harus diperhitungkan juga sama mereka supaya hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi dalam pergerakan yang mereka lakukan di dalam lane of down-nya. Yes. Dan juga di sini dari Bigetron Alpha, Samusnya harus bikin ke arah item yang bisa sustain. Kalau nggak bisa bahaya. Tapi yes, kita masuk dalam match kedua kali ini masih di game pertama dari Best of 3 Series. Jangan lupa untuk taruh hashtag Indopride dan juga hashtag Deroy yang kalian pengen dukung. Hashtag BTRWin atau hashtag Once a Geek Always a Fan. Vela win. Clara win. Yeay, kita win-win Yeay. solution. Karena sekarang di area atas, Bran sudah menduduki posisinya dengan Wen-Wen-nya di area tengah Taka. Dan juga Dreams nge-secure mid lane-nya, ngasih space buat Max untuk mengamankan red buff-nya terlebih dahulu. Ya, red buff-nya kali ini mau coba untuk di-secure terlebih dahulu karena memang kita tahu ya, seorang Hellcat butuh banget red buff-nya supaya jauh lebih cepat untuk dapetin itemnya. Sedangkan kalau kita lihat sebelah sana red buff yang dimiliki sama teman-teman dari Geek udah mulai digangguin. Tapi Dreams akankah masih bisa untuk mundur? Yes, masih bisa. Masih bisa aman, tentram, damai. Dan dari tim Geek Fam pun mereka nggak punya lockdown pasti di awal seperti ini. Kemungkinan untuk mengejarnya sangat sempit, tapi dengan flicker yang digunakan, Dreams make sure bahwa early-nya dia nggak mau kalah. Dia mau menduduki mid lane-nya tanpa terganggu. Di area top lane, Brans mandiri banget sendirian melawan Renf dari tim Geek Fam dengan Barat. Brans sudah mendapatkan level 3, kan sedikit terlambat daripada Renf itu sendiri. Cuma yang penting di sini Brans harus bermain aman, jangan sampai dia tertangkap. Benar. Dan juga di sini Swan harus punya item
Bloodlust X secepat mungkin. Karena item itu udah cukup untuk melakukan rotasi ke segala arah. Karena dengan item itu dia punya sustainability yang sangat tinggi dari seorang lapu-lapu sendiri. Dan susah banget untuk di-take down sama teman-teman dari Bigetron. Jadi dia bisa untuk nge-spam skill, bergerak dapetin objektif, mungkin bisa dapetin point kill juga. Dan itu menjadi advantage banget buat teman-teman dari Geek Fam. Yes, dan ketika sudah membuka Mountain Choker-nya Baby Ruka di area bottom lane mendapatkan sedikit gold shield. Di area bawah ketika udah ngelihat, oh teman-teman dari tim BTR ternyata ada di area mid lane. Mereka berkutat sendirian dan tim Geek Fam mereka nggak mau main terlalu agresif pula. Mengingat Baby Ruka harus punya farming juga. Freeze di area tengah juga masih farming menjaga mid lane-nya supaya nggak terlalu dipush oleh tim Bigetron. Tapi kali ini mereka udah ini ngumpul jalan di area river, saling mengintai satu sama lain, menjaga posisinya dengan sangat baik. Betul, menjaga posisi dengan sangat baik. Dan di sini tipikalnya lebih nggak pengen terlalu gegabah seperti itu. Tapi wow, kaboom! Flame shot terakhir dari seorang Taka berhasil dapetin 1 poin ke arah seorang Zuns kali ini lah. Dari seorang Akai berhasil untuk di take down. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi lain juga dari Taka. Di sini permainan sangat luar biasa. Itu momen yang tepat banget untuk tim BTR ketika mereka ngeluarin Abyssal Arrow, di follow dengan sangat cepat. Sempat mencoba untuk kabur dengan dari Flicker tapi ternyata gagal. Belum Flicker, dia kabur pakai Thousand Bonder ya. Thousand Bonder dan tetap di stop di situ. Dan tim BTR sekarang bergerak ke area objektif selanjutnya. Turtle yang pertama akan mereka amankan tanpa adanya gangguan. Tim Geek Fam agak sedikit terlambat untuk merespon. Mereka lebih memilih untuk berfarming sendirian di area jungle-nya. Iya, tapi sayang banget tadi blender yang dilemparkan sama Akai pun nggak bisa untuk dapetin ke arah turtle yang dimiliki sama teman-teman dari BTR. Tapi dilihat sebelah sana Zuns mulai digigit sama seorang Kupa yang nakal sekali. We are angry dibuka di sebelah sana. Tapi lihat sebelah sana Freeze masih menggunakan dia punya Brilliance of Order untuk mundur dan tidak ingin terlalu banyak mengkontes pergerakan yang dimiliki sama Bigetron Alpha. Dengan apa yang mereka miliki dan ditambah dengan hero-hero mereka punya keunggulan dalam permainan super agresif yang dimiliki sama Bigetron Alpha. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa tim Geek Fam lebih memilih untuk bermain cukup santai dan cukup aman aja ya kayaknya ya. Itu dia, Geek Fam-nya bersembunyi di dalam bush area mid lane. Cari momen yang tepat, surprise, ada Dream di situ langsung dilompatin Hurricane dan dimulai dengan sangat cepat. Damage dari tim Geek Fam begitu mengejutkan tim BTR. Agak sedikit terlambat dan Max menukarkan seorang Dreams untuk Zuns. Respon balasan yang sangat cepat dari tim BTR sehingga mereka nggak terlalu rugi juga. Benar banget, gak terlalu rugi kali ini 1 ditukar dengan 1. Tapi masalahnya yang mendapatkan poin duluannya di sini adalah seorang Freeze yang notabene didapetin sama tim Bigetron adalah dari Max. Yang berarti keunggulannya berarti untuk Max dong. Dengan kill yang dia dapatkan karena dia adalah jungler, dia butuh item lebih, dia butuh untuk scouting lebih banyak lagi ketika nanti pergerakannya berhasil didapatkan gitu kan. Ini jadi keunggulan banget buat tim Bigetron dan menariknya adalah Hellcard menggunakan emblem jungle kali ini. Yang berarti benar-benar berfokus banget untuk dapetin advantage dari keunggulannya mereka. Ya, dan benar-benar dimaksimalkan juga gameplay dari tim Bigetron sesuai dengan apa yang ingin mereka mau. Horor banget di sini juga Taka terus-terusan nge-spam Abyssal Arrow-nya sehingga semua yang bersembunyi dalam bus ketahuan lagi dan didapatkan rupanya Ripo yang ditinggal seorang diri berhasil di-pick off oleh tim Geek Fam. Pergerakan kedua player dari tim Geek Fam dan membuat sekarang Freeze-nya udah 2 poin kill. Iya, Freeze-nya udah 2 poin kill kali ini. Lunox dapat advantage 2 poin kill, apalagi dia pakai Magic Warship. Agak sedikit menakutkan sih kalau menurut aku. Pergerakan agresifnya dapat banget dari seorang Lunox sendiri. Dan kalau kita lihat secara gold, sebenarnya goldnya tuh tidak terpaut jauh loh. Malah menangani lo Geek Fam ya? Iya. Tapi mereka beda-beda cuma 100, 200, 100, 200. Mereka cuma ngadu farm aja nih kayak gini nih. Unda-undi ya bun. Unda-undi ya bun. Unda-undi artinya apa? Unda-undi ya. Kejar-kejaran ya bun ya? Ya gitulah aku gitu. juga gak tahu artinya. Iya. Itu gak bahasa Indonesia ya? Gimana sih? Tapi itu ternyata ada Arnold Falls dikeluarkan Dreams dalam bahaya. Tapi masih ada Hurricane dan Zuns mencoba untuk mengunci pergerakan dari Taka. Taka masih bisa kabur. Dan setup dari Geek rupanya belum bisa menghasilkan kill apapun. Dreams responnya sangat cepat. Dia masih bisa flicker, kabur. Tapi Geek Fam gak berhenti di situ. Mereka langsung invasi di area mid lane-nya. Langsung dibombardir super dive dari Geek Fam. Tapi lihat sonatanya dari Rev-nya. Ya, dan kalau kita lihat lagi di sebelah sana. Dari teman-teman Bigetron House dipukul mundur sedikit dengan pergerakan yang dimiliki sama teman-teman dari Geek Fam.
dan mereka tidak bisa mendapatkan apapun. Padahal resource-nya udah banyak banget yang Dikeluarin kepake. Detonas welcome-nya. Aku Nah. sampai Detonata. Deadsona. Detonas welcome. Itu dia di area tengah semuanya udah dikeluarin. Blak, 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 blak. Bahkan Flicker juga udah dikeluarin. Kelas sih. Nah makanya ini mereka Indo kuat Pride. banget ini dua-duanya. Ini serem banget ya. Bener-bener Indo Pride-nya menggelegar di mana-mana. Ngeri tau sih. gak Ini tim luar juga ngelihat ini mereka udah deg-deguser. Betapa tarik ulurnya pinter banget ketika mereka nggak bisa mendapatkan sesuatu. Betul. Dan Gak mau gimana ruginya tuh komit- bagus gitu ya. Iya, komitnya juga wah ciamik banget sih. Ciamik Josh banget, pokoknya. Josh banget. Dan bener ya, Geek Fam di sini dengan line up yang mereka miliki sebenarnya agak sedikit menakutkan juga nih. Berani untuk bermain dengan super agresif dan permainan mereka tuh Val, benar-benar dihitung. Ini Ya. si Frizz udah punya Necklace of Durance. Wow, ini bisa nge-stopin Regen dari seorang Tamus. Dimana kita tahu Tamus juga lemah banget lawan Magic-Magican. Dan tapi pasti tim Geek Fam mereka bermain sangat objektif di area atas, area bawah. Turret udah kerokos di tier pertamanya. Frizz mendadak terkena Abyssal Arrow, dia masih bisa selamat dengan Brilliance of Order. Teman-teman dari tim Mikaton Alpha juga nggak mau melanjutkan apa yang dilakukan. Bermain santai, Abyssal Arrow yang lagi connect terhadap Rift, tapi Darkness Ball-nya sudah dikeluarkan. Max menuju ke dari belakang, Turtle gagal untuk dicuri. Max yang kali dalam bahaya, dibombardir. Detonas welcome dikeluarkan dan Max pun tumbang. Max maju sendirian masuk ke dalam sarang dinosaurus. Dan itu dia langsung dimakan sama sang dinosaurus dan di follow up sama teman-teman penjaga dinosaurus di sana. Bener-bener galak banget. Udah gitu turtle-nya juga sempat diambil sama Baby Ruka. Itu menjadi advantage yang tinggi banget dari Geek Fam. Yes. Gagal untuk melawan sesuatu, malah sekarang Geek Fam yang mendapatkan untungan demi keuntungan. Tim Bigetron Alpha sedikit kewalahan, mereka belum bisa mendapatkan ataupun menyentuh turret milik tim Geek Fam. Malahan pressure yang diberikan oleh tim Geek Fam benar-benar bikin pergerakan dari tim Bigetron sempit, Paul. Bikin semeriwing. Aku lihatnya aja semeriwing banget lo ngeliatin kayak gini. Geek Fam bermain dengan sangat luar biasa. Dan di sini boleh aku bilang juga dari seorang baby Ruka, posisi dia juga bagus banget loh. Ditambah di sini dari seorang Zun juga dari tadi scouting mencaur open visionnya juga sangat ciamik sendiri. Detonas welcome lagi. Dikeluarin dan ternyata stun 2000 dan juga Dreams masih bisa selamat. Inferno sudah di pop up tapi tim Geek Fam mereka menduduki jungle milik tim Bigetron Alpha. Santuy perlahan tapi pasti, tapi pressure dari tim Geek Fam gak pernah berhenti. Gak ada liburnya, gak ada tanggal merahnya. Dan Hurricane Dance nge-follow up langsung di belakang Baby Ruka. Nge-follow up dengan sangat cepat. Damage dan inisiator yang connect dari tim Geek Fam membuat tim Bigetron Alpha kewalahan. Benar-benar follow up yang sangat cantik. Akainya membuka dengan Hurricane Dance dan follow up yang sangat cepat dari seorang Yi Chanshin. Ngebuat pressure-nya jadi besar banget. Ketika siapapun nongol di arah depan dari seorang Zeus. Dan ketika Zeus memiliki yang namanya Hurricane Dance, gak akan bisa selamat deh. Tengok, itu udah masuk ke inhibitor ya tengah. Tim Bigetron mencoba untuk melawan defense. Gak mau ngasih gratis gitu aja. Inhibitor tinggal separuh aja. Vela J. Tinggal separuh dan kali ini Lordnya sudah datang. Bunda oh, tahu gak oh, sih? enggak. Menariknya ya, Oh, mereka tahu. udah perangnya udah sekian banyak. Ha-ha. Pergerakannya banyak banget. Tapi total kill tuh baru 6 doang loh. Bu. Dan kelas boy. Kelas banget nih Indo Pride kita ya. Bener-bener keras banget dan bener-bener bikin kita dak-dik-dik-duan. Siapa ya bakal maju ke babak selanjutnya. Tapi ini masih game pertama. Masih mencoba untuk mencari face-nya masing-masing. Tapi lihat sebelah sana, Plot sudah mulai dikelitikin. Benar-benar. Sudah mulai dicolek-colek oleh tim Geek Fam. Tapi kalau kita lihat dari setup mereka, ketika melakukan Lord ini matang banget. Ada Zuns dan juga Ren yang ngezoningan semua member dari tim Bigetron. Mereka jadi pagar betisnya tim Geek Fam untuk mengamankan Lord yang pertama. Lord pertama bukan menjadi masalah untuk tim Geek Fam, sudah berhasil didapatkan. Akan membantu mereka untuk melakukan push selanjutnya. Betul sekali, mereka harus reset lagi, mereka harus take face-nya lagi, coba untuk ya udah, kita udah punya Lord nih, kita jalan bareng sama Lord, boleh sih nanti sih jalan bareng sama Lord, melakukan pergerakannya mereka. Dan ketika mereka harus punya 3 lane yang sama-sama di push semua. Kalau nggak rugi banget, karena pasti ada salah satu lane yang jadinya kayak kebuka banget gitu loh. Jadi mereka harus benar-benar ngelakuin pushnya tuh bersamaan untuk 3 lane sekaligus. Lord sudah bergerak ke arah tengah, lihat wave atas, wave bawah, semuanya udah mulai masuk satu persatu. Terkontrol semuanya oleh tim Geek Fam, maju ke depan kupanya.
hanya bisa bersembunyi sekarang karena inhibitor 1 sudah pecah, 2 pecah. Selanjutnya di area bawah, Mountain Choker dikeluarkan. Tim Geek Fam menduduki base milik tim Bigetron Alpha. Daktik Duxer, Geek Fam masih sangat berani maju ke depan. Dream sudah melakukan flicker untuk menyelamatkan diri, tapi lihat di belakang. Yuri Kandas dikeluarkan. Mencoba untuk zoning semua member dari tim Bigetron. Base dalam bahaya, 3 member down dari tim Bigetron. Dan begitu pula dengan base milik tim Bigetron Alpha. Geek Fam ID serem banget. Gila, tau gak sih guys? Aku sih seneng banget lihat Geek Fam dapetin performa yang luar biasa. Gila, Dan apalagi aku. Bude tuh excited setengah mati loh. Kalau kalian mau tahu ya, ini Bude tuh excited setengah mati. Jembalitan. Ini tuh mungkin ya salah satu warna baru yang kita nanti banget dari Geek menunggu Fam. ini. Iya, aku menunggu ini juga. Dan ini nunjukin performa yang sangat luar biasa. Apalagi dua-duanya sama-sama. Aduh, Jotosnya keras banget loh Benar. tadi loh. Sesuai yang Vela bilang ya, ini Geek Fam udah ditakutin sama banyak orang dan Iya. ternyata terbukti. Menakutkan banget. Fakta membuktikan bahwa Vela Chief tidak hoax. Iya kan? Kebanyakan hoax ya aku ya. Vela tuh suka nge-share berita ini, berita-berita hoax.